Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kuat. Kalau di video kali ini aku pengen membagikan cerita pengalaman menyeramkan yang pernah dialami oleh artis-artis Korea. Dan kemungkinan besar ada beberapa artis yang Polo udah tahu, jadi kayaknya bakal menarik. Langsung kita mulai. Kisah pertama ini adalah kisah yang dialami oleh Kim Tae-hee, yaitu istrinya Rain. Cantik banget. Pada hari itu Kim Tae-hee lagi capek banget karena baru selesai syuting di subuh hari. Dan Kim Tae-hee merasa seharian itu kayak nggak nyaman gitu loh. Seolah-olah kayak ada yang ngikuti gerak-geriknya. Udah gitu badannya juga kebetulan lagi pegel-pegel. Sehingga sesampainya di tempat penginapan, Kim Tae-hee langsung mandi dan menyiapkan diri untuk tidur. Dan entah kenapa hari itu Kim Tae-hee sedikit kesusahan untuk tidur. Tapi setelah sekian lama, Kim Tae-hee berhasil untuk tidur. Tetapi tidak lama setelah tidur, Kim Tae-hee terbangun dari tidurnya karena dia merasa ada perasaan yang tidak enak di badannya. Dan saat Kim Tae-hee membuka matanya, dia hampir pingsan karena ada seorang wanita menggunakan pakaian hitam yang sedang duduk di atas perutnya menekan tubuhnya. Kim Tae-hee bertatapan mata langsung dengan orang itu saat dia membuka matanya. Ya, kisahnya Kim Tae-hee agak singkat ya. Kisah berikutnya adalah kisah yang dialami oleh HaHa ataupun Ha Dong-un. Tahu kan ya? Suatu hari saat HaHa baru selesai syuting salah satu program variety show yang namanya Infinity Challenge. Jadi setelah selesai syuting, dia lagi perjalanan pulang. Tapi pada hari itu, manajernya itu lagi nggak enak badan. Sehingga HaHa yang menyetir mobilnya. Dan di perjalanan pulang, HaHa sedikit kebingungan karena yang biasa nyetir kan manajernya. Tapi dia nyetir dan dia itu bingung gitu loh. Antara dua jalan ini harus ke mana. Dan tanpa menoleh ke arah manajernya, dia itu tanya, "Hyung, kali ini ke arah mana?" gitu. Karena manajernya lebih tua manggilnya Hyung. "Ambil kiri aja, terus ambil kanan lagi sebelum belok sekali lagi." Nah, HaHa mendengar itu langsung oke, dia ngambil kiri. HaHa menyetir sesuai yang sudah diinstruksikan sama manajernya. Setelah belok kiri dan saat belok kanan, tiba-tiba muncul mobil truk yang besar banget di depan mobil mereka. Dan ini benar-benar udah hampir nabrak, tapi untungnya HaHa berhasil membelokkan mobilnya sehingga tidak terjadi kecelakaan. HaHa baru mau menghela nafas karena itu benar-benar udah bahaya banget. Kalau dia udah telat dikit, istilahnya bisa meninggal. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti ini, "Sayang, padahal sedikit lagi bisa mati." HaHa yang mendengar itu begitu kaget dan langsung menoleh ke belakang. Dan saat dia noleh ke belakang, dia kaget sekali lagi karena ternyata manajernya itu sedang tidur. Ya, jadi kisah berikutnya adalah cerita yang dialami oleh artis bernama Moon Hee-jun. Mungkin sekarang ada yang nggak tahu, tapi Moon Hee-jun ini terkenal banget dulu di Korea. Waktu itu Moon Hee-jun lagi rekaman di studio untuk lagu barunya. Kondisinya Moon Hee-jun itu ada di dalam box tempat rekaman suara dan ada beberapa insinyur rekaman itu di luar box mendengarkan suara nyanyian Moon Hee-jun. Dan saat Moon Hee-jun mau rekaman, tiba-tiba dia mendengar suara aneh, yaitu suara perempuan. Dan seketika itu Moon Hee-jun langsung ingat karena di Korea ini cukup terkenal banget, katanya di tempat rekaman itu sebenarnya banyak banget hantunya. Jadi meskipun Moon Hee-jun ini ngerti di tempat rekaman ini katanya sering didatangi hantu-hantu, dia nggak terlalu peduli. Jadi orangnya memang agak ya nggak terlalu gitu dan melanjutkan rekamannya. Tiba-tiba di depan matanya Moon Hee-jun ini ada hantu turun ke bawah gini. Jadi terjun ke bawah dalam keadaan terbalik, mendekatkan mulutnya ke arah mic dan bernyanyi bersama Moon Hee-jun. Moon Hee-jun jadi takut setengah mati. Moon Hee-jun langsung angkat tangan dan memberi sinyal keluar gitu, mau istirahat bentar. Jadi dia mau keluar bentar gitu. Dan seketika itu aku jadi ngeri ngomong ini. Hantu itu melototi Moon Hee-jun dan bilang, "Kenapa nggak lanjutin nyanyimu?" Kisah selanjutnya, kisah ini dialami oleh Park Hee-jin. Kondisinya mirip sama Kim Tae-hee. Dia selesai syuting malam dan lagi pulang bersama manajernya menggunakan mobil. Manajernya yang nyetir di depan dan Park Hee-jin ya istirahat di belakang gini. Dan nggak sengaja Park Hee-jin itu noleh keluar gini. Dan dia melihat seorang wanita berambut panjang, berbadan tinggi seperti model, sedang mengenakan kacamata hitam yang besar dan menggoyangkan jari jempolnya kayak gini, kayak minta tolong. By the way, nggak tahu rekaman ini kok jadi ngeri ya, padahal siang. Kenapa ya? Dan saat mobilnya itu semakin dekat dengan orang itu, Park Hee-jin dan juga manajernya itu kaget banget dan meninggalkan tempat itu dengan jeritan. Karena yang tampak di mata mereka adalah bukan wanita yang mengenakan kacamata hitam besar, melainkan orang yang memiliki dua lubang besar
di wajahnya. Waduh, aku ceritanya ngeri ya. Dan kisah terakhir ini adalah kisah yang dialami oleh Ayu. Pasti banyak yang tahu. Ini kejadiannya waktu Ayu lagi rekaman lagu You and I. Seperti biasanya Ayu pergi ke tempat rekaman lagu, ya untuk rekaman lagu pastinya. Dan di situ semua staffnya ternyata udah siap, dari insinyur rekaman, pengarang lagu You and I. Nggak ada yang beda sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa Ayu itu merasa sedikit ada yang gimana gitu. Kayak firasatnya itu kurang enak gitu. Dan nggak tahu kenapa semua orang yang berkumpul pada hari itu pun juga agak sensitif gitu. Tapi bagaimanapun juga kan rekaman tetap harus dilakukan. Jadi Ayu masuk ke dalam box rekaman dan nggak tahu kenapa pada hari itu pendapatnya Ayu sama Minsu itu beda semua. Dari A sampai Z itu nggak ada yang cocok. Pertamanya berdua ini berusaha untuk kayak saling memahami, tapi lama-lama rasa marahnya ini mungkin mulai naik ya karena lagi sensitif, sehingga Yiminsu saking marahnya bilang bahwa dia pingin berhenti untuk melakukan rekaman dan meninggalkan ruang rekaman itu. Ayu yang juga marah pun akhirnya bersiap untuk pulang ke rumah. Saat Ayu mau keluar dari ruangan, tiba-tiba salah satu insinyur rekaman yang kenal Ayu dengan baik itu bilang, "Jin, kamu jangan pulang, kita selesaikan aja lah baik-baik. Yuk kita coba bicarakan lagi sama Yiminsu, kan dia juga pengarang lagunya ya toh." Jadi insinyur rekamannya ini terus membujuk Ayu biar mereka berdua antara pengarang lagu dan Ayunya ini bisa bekerja sama lagi. Ayu yang sebenarnya marah pun akhirnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh insinyur rekaman ini. Tapi Ayu mulai menjadi kesal seketika dia melihat manajernya yang berdiri di sebelah insinyur rekaman itu ngangguk-ngangguk seolah-olah dia ini setuju banget sama perkataan insinyur rekaman itu. Jadi Ayu merasa, loh itu kan manajerku kok nggak bela aku sih, kayak gitu. Sesaat kemudian, nah jadi kondisinya Ayu itu udah keluar terus didatangi gitu ya sama insinyur sama manajernya di luar ruang rekaman. Setelah ngomong-ngomong, akhirnya manajer Ayu itu masuk ke dalam ruangan itu. Akhirnya Ayu mau nggak mau akhirnya masuk lagi ke dalam ruangan rekaman itu. Tapi seketika dia masuk, Ayu itu kaget banget karena di dalam ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Ayu segera keluar dari ruangan rekaman itu dan pergi mencari insinyur rekaman yang tadi membujuk dirinya dan tanya, "Loh, manajerku mana?" Insinyur rekamannya tanya, "Manajermu? Iya, kan tadi ada di sebelah saya di sini toh." Dan insinyur rekamannya bilang, "Enggak. Tadi kan cuman kita berdua, manajermu nggak di sini." "Hah? Masa enggak sih? Tadi ada loh manajerku di sini." Dan sesaat kemudian, tiba-tiba manajer Ayu keluar dari ruangan rekaman yang lain. Ya Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Gimana? Menurut Polo-Polo cerita yang paling menyeramkan ceritanya siapa? Kalau aku kok ceritanya haha ya. Dan kalau salah satu cerita yang tak bawakan hari ini menyeramkan, bilang apa? Ring ding dong. Oke Polo-Polo, sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menyeramkan lagi. Dan di Korea itu kita bilang kayak gini, kalau waktu rekaman entah itu musik, film, ataupun drama, ataupun konten-konten lainnya, kalau saat rekaman terjadi suatu kejadian mistis, kayak ngeliat hantu atau gimana, katanya bakal ngehits banget. Aku nggak mau rek, serem nanti. Oke rek, jadi video kali ini kayak gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ngeri aku rek, dino iki opo ya? Tapi bagaimana bisa seorang perempuan yang menggunakan high heels tapi bisa lebih cepat daripada dia? Itu membuat Yongsup kayak bingung. Seakan-akan kayak tulang belakangnya itu terpelintir.